teorinya, bagaimana praktek klinisnya nantinya gitu. Jadi diharapkan dari materi ini teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk learning point, apa aja yang akan saya bahas pada malam hari ini? Yang pertama khusus untuk materi anestesi, nanti akan ada pendahuluan dulu. Saya jelaskan gambaran awal dari anestesi itu apa, kemudian neuroanatomi, sensorik, maksilofacial, kemudian ada jenis obat anestesi lokal kedokteran gigi, lalu prosedur umum anestesi lokal, bagaimana cara anestesi yang baik dan benar, kemudian yang terakhir yaitu problema anestesi lokal, nanti beserta komplikasinya apa aja yang perlu teman-teman ketahui sebagai apa ya, sebagai bentuk pencegahan gitu ya, biar teman-teman nggak sampai terjadi yang namanya problema dan maupun komplikasi dari anestesi lokal. Kemudian untuk eksodonsi nanti akan ada pendahuluan dulu, kemudian indikasi dan kontraindikasi dari eksodonsi, kemudian prosedur umum eksodonsi, nanti mulai dari anamnesa, kemudian bagaimana tata laksana pencabutan sampai dengan KIG, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah anestesi terlebih dahulu. Pendahuluan dulu ya. Jadi sebelum kita membahas tentang apa itu anestesi, teman-teman perlu tahu definisi dari rasa nyeri. Rasa nyeri atau bahasa Inggrisnya pain ya. Apa itu rasa nyeri? Suatu sensasi tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh adanya jejas yang merusak. Jadi ada sensasi, ada jejas. Kalau tidak ada jejas yang merusak, maka tidak akan ada sensasi gitu ya. Tidak akan ada suatu respon gitu. Jadi itu adalah istilah rasa nyeri. Nah, dalam bidang kedokteran gigi, tentu kan rasa nyeri ini tidak enak ya. Jadi pasti merugikan pasien. Jadi bagaimana kita sebagai seorang dokter gigi, bagaimana cara menghilangkan, bagaimana cara menangani rasa nyeri itu biar pasien itu nggak nyeri. Ada 3 metode, ada 3 hal, ada 3 cara yang perlu dilakukan untuk menangani rasa nyeri. Yang pertama, menghambat penghantaran impuls rasa nyeri. Yang kedua, meningkatkan ambang rasa nyeri. Dan yang ketiga, mencegah reaksi nyeri dengan depresi korteks cerebri atau di otak sendiri. Nah, 3 hal ini metodenya juga pasti beda-beda. Untuk yang saya warnai beda ini lebih ke anestesi. Jadi nanti anestesi perannya di sini. Dia menghambat penghantaran impuls rasa nyeri. Tapi kalau misalnya kayak obat di kedokteran gigi dok, misalnya kayak obat analgesik untuk mengurangi rasa nyeri itu kemana? Cenderung ke arah yang ini, mencegah reaksi nyeri depresi dengan depresi korteks cerebri. Jadi kebanyakan obat-obat analgesik itu dia menghambat secara langsung enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis dari prostaglandin. Jadi prostaglandin kan berperan dalam rasa nyeri ya. Jadi lebih ke arahnya lebih ke sana. Tapi mungkin beda sama anestesi. Kalau anestesi kan dia cepat ya, tapi kalau obat-obatan untuk anti nyeri biasanya cenderung membutuhkan waktu gitu. Nah, ini gambaran awal dari rasa nyeri. Kemudian analgesia, apa itu analgesia? Hilangnya sensasi rasa nyeri tanpa hilangnya kesadaran. Ya, jadi analgesia ini lebih ke cuma rasa nyerinya aja yang hilang. Gitu. Jadi tapi tanpa hilangnya kesadaran. Jadi pasien masih sadar, pasien masih baik-baik saja, cuma ada beberapa tempat tertentu yang rasa nyerinya berkurang. Nah, itu lebih ke analgesia lokal, arahnya ke analgesia lokal. Yaitu hilangnya sensasi rasa nyeri pada suatu bagian tubuh tanpa hilangnya kesadaran. Tapi kalau anestesi lokal dia hilangnya seluruh sensasi sensorik. Jadi nggak cuma nyeri. Jadi analgesia masuk di situ, tapi nggak cuma nyeri, juga ada raba, tekan suhu pada area tubuh tanpa hilangnya kesadaran. Ya, jadi teman-teman bayangin kalau kita mengaplikasikan suatu bahan anestesi lokal, membius ya istilahnya, maka di situ nyerinya nggak kerasa, raba, tekan suhu pun nggak kerasa. Jadi semuanya hilang. Jadi istilahnya kebas gitu pada area tubuh tanpa hilangnya kesadaran. Itu teman-teman konsep awal dari anestesi. Nah, bidang kedokteran gigi pula mungkin cenderung lebih ke anestesi lokal ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga akan membutuhkan anestesi general, tapi pada kasus-kasus tertentu ya, mungkin lebih ke kasus spesialistik di bidang bedah mulut misalnya, yang memang membutuhkan kasus-kasus tertentu membutuhkan anestesi general. Nah, untuk anestesi lokal sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia kesadarannya masih ada. Jadi dia nggak perlu sampai yang tidur lama gitu, nggak perlu. Kemudian gangguan fisiologisnya rendah, angka kematiannya juga rendah, penderita bisa pulang sendiri, relatif mudah gitu ya. Kemudian tidak perlu tenaga tambahan. Jadi seorang diri pun bisa gitu tanpa adanya perawat-perawat lain yang membantu. Gitu. Mungkin atau mungkin lebih bagus sebenarnya for handed sih. Cuma intinya tidak harus membutuhkan banyak orang kayak anestesi general gitu. Kemudian biayanya juga relatif kecil ya, kemudian tidak perlu puasa. Kalau anestesi lokal ini kan memang tidak perlu bantuan dari dokter anestesi ya, atau spesialis anestesi, beda sama yang anestesi general. Jadi kalau anestesi lokal bisa dikerjakan dokter gigi itu sendiri. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya yaitu biasanya pada kasus ini anestesi lokal tidak bisa dilakukan pada penderita dengan rasa takut yang tinggi. Ya, jadi mungkin kayak pada kasus yang mungkin baru pertama kali cabut gigi misalnya, mau dianestesi tapi sangat takut. Nah, itu harus diedukasi dulu karena kalau misalnya dipaksa takutnya apa? Nanti terjadi yang namanya problema di situ dan komplikasi. Nanti kita mungkin akan bahas ke sana. Bisa aja nanti pasiennya sinkop ya, jadi kayak gemeteran, kemudian panas dingin, pingsan, nah itu takutnya seperti itu. Kemudian penderita yang tidak kooperatif, misalnya pada pasien anak-anak, kemudian anak-anak yang mungkin ada gangguan mental gitu ya, ada sindrom apa itu misalnya agak sulit untuk melakukan anestesi lokal. Kemudian jaringan yang mengalami keradangan akut ya. Jadi kalau pada kasus yang mengalami keradangan akut susah untuk dilakukan anestesi lokal. Karena apa? Mungkin teman-teman pernah dengar ya kalau pada kasus akut itu kan dia cenderung asam, suasananya asam. Nah, sedangkan bahan anestesi yang kita berikan itu bersifat basah. Jadi ketika kita aplikasikan di daerah tersebut, maka netral, jadi tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Tuh biasanya pada kasus-kasus pasien yang masih akut ditunda terlebih dahulu, diberikan medikamentosa, diberikan obat, nanti kontrol kembali sudah tidak ada keluhan baru dilakukan pencabutan gitu. Kemudian pencandu alkohol. Pada pasien-pasien yang dia alkoholisme ya, mungkin sering minum alkohol, bukan kontraindikasi sebenarnya, tapi mungkin lebih ke arah dia nggak akan mempan dikasih anestesi lokal. Jadi biasanya orang-orang itu kalau terpaksa harus pakai anestesi lokal membutuhkan dosis yang lebih besar. Gitu karena di dalam tubuhnya ini sudah terkandung bahan-bahan alkohol. Jadinya kalau dikasih obat-obatan anestesi dia cenderung tidak berfungsi dengan baik gitu. Kemudian penggunaan analgesik jangka panjang juga sama, dia cenderung tidak berfungsi dengan baik bahan anestesinya. Kemudian prosedur pembadahan yang luas ya. Jadi kalau pada kasus bedah mulut misalnya mau melakukan pemotongan rahang, misalnya ada kasus penyakit ameloblastoma gitu ya, dia cenderung lebih ke anestesi general gitu. Jadi nggak bisa cuma anestesi lokal karena kalau lokal kan mungkin area yang teranestesi hanya di lokal saja, hanya di situ-situ saja. Sedangkan kalau pembedahan yang lebih besar, ya kan melibatkan beberapa tempat-tempat yang lain kayak gitu. Jadi mungkin lebih amannya pakai anestesi general, gitu ya. Oke, itu tentang keuntungan dan kelebihan dari bahan anestesi lokal, dari anestesi lokal. Oke, lanjut yang kedua, selanjutnya yaitu neuroanatomi sensorik maksilofacial. Mungkin ini agak sedikit berat ya teman-teman ya, dipahami pelan-pelan. Nanti semakin slide semakin ke belakang akan semakin menantang gitu, semakin harus dicermati dengan baik.
Oke, jadi neuroanatomi sensorik maksilofasial. Sebelum kita membahas persarafan dari gigi-gigi, mana aja yang harus teranestesi, kita harus ketahui terlebih dahulu ujung cabangnya, sumber sarafnya itu dari mana gitu ya. Mungkin kita mengulik kembali materi dari saraf ya, teman-teman mungkin, atau bukan saraf, lebih ke anatomi ya, materi anatomi semester 1 bahwa dan juga faal ya, ilmu faal ya. Jadi kan tubuh ini kan punya sistem saraf ya. Sistem saraf ada dua, ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Ya, sistem saraf pusat mungkin lebih ke otak dan medula spinalis. Tapi kalau sistem saraf tepi di mana ada yang somatik sama otonomi. Nah, yang somatik, yang sadar itu ada 12 pasang saraf kranial. Ini semua yang ada di gambar sebelah kanan, ini adalah 12 pasang dari saraf kranial. Ada mulai dari olfaktori, kemudian optikus, ada okulomotor, ada trokealis, ada abdusen, ada trigeminal, sampai ke aksesorius, kemudian hipoklosus, dan lain sebagainya. Ini semua berperan di sistem tubuh kita, punya peran masing-masing. Nah, yang perlu digaris bawah yang mana, Dok? Yang saraf ke-5, ya, saraf trigeminus. Itu yang mempersarafi daerah trigeminal, daerah wajah kita gitu ya, lebih ke wajah kita. Nah, khusus yang perlu digarisbawahi juga bahwa nervus trigeminal itu ada cabangnya juga. Ada cabang 51, ada cabang 52, sama ada cabang 53. 51 nervus ophthalmicus, kemudian nervus 52 ada nervus maxillaris, dan 53 ada nervus mandibularis. Yang ophthalmicus dia ranahnya ke mata, ya. Yang dua ini maxillaris sama mandibularis itulah yang nanti mempersarafi gigi kita. Gitu. Jadi kalau misal ada orang yang ada mitos ya teman-teman, mencabut gigi bisa buta gitu, bisa menyebabkan buta. Itu mitos ya, bukan fakta ya. Karena memang sumber cabangnya sama, tapi yang mempersarafi beda gitu. Jadi kalau misal ada masalah di maksila gitu ya, dia nggak mungkin langsung lari ke ophthalmicus gitu kan. Gitu. Jadi itu semua adalah mitos ya, bukan fakta. Itu teman-teman. Jadi ada yang kita pegang dari slide ini, ada dua cabang utama yang nanti mempersarafi gigi, yaitu nervus maxillaris sama nervus mandibularis, yang merupakan cabang dari nervus trigeminal. Oke, clear ya, lanjut ya. Ya, kita pegang nervus maxillaris terlebih dahulu. Nervus maxillaris juga punya cabang-cabang. Nah, nervus maxillaris kalau dari bagian sebelah kanan, dia ada nervus zygomatikus, ada nervus infraorbital, posterior superior alveolar, nervus palatinus, sampai nervus nasopalatinus. Lah, yang mana, Dok, yang ke gigi gitu ya? Yang ke gigi yang ini. Nervus alveolaris superior anterior, nervus alveolaris superior media atau middle, nervus alveolaris superior posterior, nervus palatinus maius, kalau bahasa biasanya pakainya nervus palatinus maius, dan nervus nasopalatinus. Nah, 5 cabang ini yang dia lebih ke gigi. Kalau yang lain mungkin lebih ke daerah zigoma, daerah temporal gitu. Ya, jadi ini teman-teman pegang ya, jadi ada saraf-saraf ini. Nanti untuk yang gigi yang mana, yang depan yang belakang nanti ada slide-nya lagi. Yang penting teman-teman tahu bahwa nervus maxillaris itu punya cabang-cabang ini. Ya, jadi nanti yang ini gambarnya nervus cabang 5, cabang nervus maxillaris ya, 52, yang ini dia ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, itu semua nanti terlibat. Sama infraorbital, sorry ini juga terlibat tapi daerah yang tepi, bukan yang daerah pulpa. Oke, kita lanjut ya. Ini next slide aja, jadi lanjutan yang tadi, ini mungkin potongannya beda ya, ini potongan dari sagital. Jadi ini lebih detailnya. Ini kan cabang nervus maxillaris ya, jadi 52. Dia ada yang nervus alveolaris superior, ada yang anterior, ada yang middle, ada yang posterior. Tuh, ini teman-teman nanti bisa buka lagi materi-materi anatomi. Kemudian ini yang daerah palatal ya. Jadi yang nervus palatinus maius tadi dia keluar dari sini, dari foramen ini. Kemudian nervus nasopalatinus dia keluar dari foramen incisivum. Dia keluar dari sini. Nah, ini cabang utamanya nih dari sini. Tuh ya. Oke, lanjutkan ke mandibularis. Tadi setelah maxillaris, sekarang ke mandibularis. Kalau mandibularis, dia cabangnya beda lagi ya. Jadi ada nervus buccalis, ada nervus lingualis, yang terkenal ya. Ada nervus alveolaris inferior, sama nervus mentalis, sama incisif. Ini yang 3 bawah ini lanjutan dari nervus alveolaris inferior. Jadi teman-teman kita ini ya, lihat dari gambar ya. Mungkin semoga paham teman-teman ya. Ini adalah nervus 53 ya, nervus mandibularis. Nah, dia ke sini, ke daerah bukal, namanya nervus buccalis. Atau biasanya teman-teman kalau pernah dengar nervus buccalis longus ya, itu dia ke bukal dari gigi. Kalau nervus lingualis, namanya lingual, berarti lidah ya. Jadi ini yang namanya, ini yang bawah kayaknya lebih enak. Ini ya nervus lingualis. Dia ke lidah tapi juga ke daerah lingualnya gigi. Tuh. Kemudian nervus alveolaris inferior ya. Dia masuk ke foramen ini. Foramen, terus dia melanjutkan ke daerah agak depan, dia menjadi nervus mentalis sama nervus incisivus. Itu dia keluar dari foramen mentalis ya. Jadi namanya nervus incisivus. Foramen dari keluar dari foramen mentalis namanya nervus mentalis, nanti ke daerah incisif namanya nervus incisivus. Ya. Itu jadi nanti yang bersaraf gigi itu adalah ini semua. Oke. Ini sudah membahas yang saraf-saraf agak besarnya. Sekarang kita fokus ke giginya masing-masing. Jadi teman-teman kalau dikasih pertanyaan ini teman-teman harus tahu gigi M1 misalnya. Ya, disarafi oleh apa itu teman-teman harus tahu. Ya, ini saya buat dalam bentuk tabel. Teman-teman semoga bisa memahami dengan baik ya. Coba jelaskan nanti kalau misalnya ada yang bingung langsung tanya aja. Oke. Jadi di bagian sini ada gigi M3, M2, M1 yang sebelah distal. Kan M1 punya 2 akar ya, ada mesial sama distal. Kemudian gigi P2, P1 sama M1 mesial, sama gigi C, caninus, I2, incisif lateral sama incisif sentral. Ya. Dan kalau aku biasanya lebih enak memahaminya nggak semuanya, tapi cuma yang di pulpanya sama palatanya. Jadi kalau mau menganestesi itu lebih enaknya nggak usah semua dihafalin. Yang penting tahu mana yang teranestesi pulpanya yang mana sama palatanya mana. Itu biasanya lebih cepat hafalnya gitu. Jadi kan apakah di sini periodontal ya? Jadi periodontal itu biasanya sekaligus bareng sama pulpa di situ. Jadi satu biasanya. Jadinya kan sama. Tuh, tapi kalau labial bukal ini mungkin menurut saya sih nggak jarang ditanyakan ya, cuma nice to know aja. Untuk yang gigi M3, M2, M1 distal, bagian pulpanya dipersarafi oleh nervus alveolaris superior posterior. Pokoknya kalau misal pada rahang atas, dia pasti nervus alveolaris superior. Ya, kan superior, teman-teman masih ingat materi anatomi, ada superior, ada inferior. Ya kan, ada mesial, ada distal. Nah, kalau misal gigi atas, pasti dia nervus alveolaris superior. Tergantung dia posisinya di mana. Kalau dia M3, M2, M1 distal, berarti kan belakang. Berarti teman-teman tinggal tambahin aja superior, posterior. Kalau posisinya di tengah, P2, P1 sama M1 mesial, dia tengah-tengah, berarti medius. Tapi kalau di depan, incisif sama caninus, berarti tambahin aja anterior gitu ya. Jadi nervus alveolaris superior anterior. Itu untuk yang pulpa dan juga jaringan periodontal alveolar sekitar gigi yang bersangkutan. Oke, sama ya.
Untuk yang palatal, teman-teman masih ingat gambar yang tadi ya? Untuk yang palatal, daerah belakang, M sama P, molar sama premolar, dia dipersarafi kebanyakan dari nervus palatinus majus, yang paling besar nervus palatinus majus. Tapi yang depan, teman-teman masih ingat yang dari foramen incisifus tadi ya, yang dari sini keluar saraf, nah itu dipersarafi oleh nervus nasopalatinus. Gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan gini nih, aku mau ngetes deh, coba dijawab di kolom chat ya, minta bantuannya. Kalau misalnya gigi 11, ya gigi, oh sorry bukan 11, gigi 12 deh, gigi 12, sebelah palatal dipersarafi oleh apa? Gigi 12 di sebelah palatal, sisi mukosa palatal dipersarafi oleh apa? Mungkin gimana teman-teman? Minta jawabannya. Atau masih bingung nih kayaknya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya gigi 12 kan ini, berarti bagian palatalnya adalah nervus nasopalatinus. Tuh ya. Tapi kalau misalnya sisi, oke, terima kasih. Ada yang jawab tapi kayaknya private ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dijawab ya. Oke, sisi, bentar. Oke, gitu ya. Oke, semoga teman-teman yang lain juga menyimak. Kalau misalnya ini ada lagi ya, kalau misalnya gigi 16 sebelah pulpanya dipersarafi oleh apa? Pulpa dan jaringan periodontal, berarti ada dua, sebelah mesialnya nervus alveolaris superior medius, yang sebelah distalnya nervus alveolaris superior posterior. Lalu berarti nanti anestesinya gimana? Nanti anestesinya di dua tempat juga yang sebelah bukalnya. Itu jadi saraf yang mempersarafi giginya itu juga menentukan teknik anestesi yang akan kalian gunakan. Gitu ya. Oke, semoga clear teman-teman. Kalau nanti yang bingung boleh ditanyakan ya. Lanjutkan. Sekarang untuk yang bawah. Untuk yang rahang bawah, teman-teman juga nggak perlu bingung. Jadi untuk yang rahang bawah, yang saya bold aja sih mungkin yang lebih dihafalin ya. Untuk yang gigi belakang, M3, M2, M1, daerah pulpa, dia dipersarafi oleh nervus alveolaris inferior. Tadi kan atas kan nervus alveolaris superior kan? Ada anterior, ada medius, ada medial, sama ada posterior. Tapi kalau nervus alveolaris inferior, dia nggak ada anterior, dia nggak ada medius, dia nggak ada posterior. Cuma satu aja nervus alveolaris inferior. Ya, jadi dia mempersarafi gigi belakang, gigi M sama P. Tapi kalau sudah anterior, dia sudah berubah nama. Masih ingat tadi ya teman-teman ya, kalau dia keluar dari nervus mentalis sampai melanjutkan ke incisif ya, dia menjadi nervus incisivus. Gitu. Tapi untuk bagian bukal ada sendiri cabang tadi ya, nervus buccalis longus. Jadi ini nanti yang harus teranestesi juga. Kemudian yang sisi lingual itu dipersarafi oleh sama semua, namanya nervus lingualis ya. Jadi nervus lingualis ini dari belakang sampai ke depan bisa. Jadi misalnya teman-teman mau menganestesi gigi depan itu dari cabang utamanya bisa, tapi dari depannya juga bisa. Gitu. Jadi kita akan bahas ya untuk teknik-tekniknya ya. Jadi teman-teman tahu dulu dasar dari neuroanatominya bahwa untuk yang bawah, yang daerah lingual dia dipersarafi oleh nervus lingualis dari gigi belakang sampai gigi depan. Tuh ya. Oke, sekarang mungkin tanya dulu sebentar. Kalau misalnya gigi 46, kira-kira pulpanya dipersarafi oleh nervus apa? Gigi 46. Gigi 46 posisinya di sini ya. Gigi 46. Boleh langsung DM juga nggak apa-apa. Private chat ke aku juga nggak apa-apa. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, alveolaris inferior ya, bukan anterior ya. Betul. Jadi nervus alveolaris inferior untuk pulpanya, yang lingualnya pakai nervus lingualis. Sip, mantap. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk teknik kita keep dulu. Kita bahas ke list obat anestesi lokal kedokteran gigi. Jadi teman-teman sebagai dokter gigi harus sebagai calon dokter gigi pun harus tahu ya dari sekarang apa aja contoh obat-obat yang digunakan untuk anestesi. Karena kita tidak tahu mungkin nanti kita sudah jadi dokter gigi perlu beli sendiri atau mungkin kita praktek di tempat prakteknya orang dan kita nggak tahu itu bahannya apa, itu kan ya fatal ya. Takutnya kan kita mau anestesi malah keliru bahannya misalnya salin ya nggak bisa anestesi gitu ya. Atau mungkin di ampul itu kan banyak ya, ada ampul lidocain, ada ampul ini, ampul itu. Teman-teman jangan sampai salah, harus dilihat dulu kondisinya gimana. Ya. Jadi untuk obat anestesi lokal ada dua golongan. Berdasarkan struktur kimiawi ada golongan ester sama golongan amida. Golongan amida lebih baik daripada golongan ester. Karena apa? Dia lebih poten, efek toksisitasnya lebih rendah, dan reaksi hipersensitivitasnya jarang. Jadi kalau di pasaran itu kayaknya hampir 100% itu pasti pakai golongan amida ya. Kalau yang selama ini yang saya tahu, kebanyakan tempat-tempat yang saya kerja juga itu pasti pakai golongan amida. Nah, contohnya apa yang golongan amida? Ada lidocain, ada mipivakain, ada prilocain, atikain, bupivakain. Nah, yang sering dipakai yang mana, Dok? Yang lidocain. Ini yang mungkin lebih banyak dan lebih sering digunakan ya. Nah, untuk mereknya juga banyak. Jadi teman-teman kalau misal di pasaran kok nggak nemu lidocain, adanya silokain, ada octocain itu sama. Kan merek itu kan banyak ya. Jadi tergantung merek itu bikin nama apa, tapi yang pasti harus dilihat kandungannya apa di situ. Lidocain. Lidocain pun biasanya ada persenannya. Nanti kita belajar hitung-hitungan juga ya. Oke. Terus ada yang lain sebagainya ini, mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian yang ester, teman-teman nice to know aja. Jadi ada prokain, ada propoxykain, ravokain, dan lain sebagainya. Ada dua golongan, ada para aminobenzoik acid sama benzoik acid ya. Jadi ini nice to know aja. Oke, lanjutkan. Nah, dikelompokkan berdasarkan duration of action atau lamanya obat itu bisa bekerja. Ada yang short acting, ada intermediate acting, sama ada long acting. Ya, jadi ada yang singkat, ada yang sedang saja, ada yang panjang, durasinya panjang. Kalau misalnya short acting, dia murni lidocain aja, lidocain plain ya. Jadi ada sebuah kemasan ampul dia itu cuma tulisannya lidocain aja. Tapi ada juga yang sudah kombinasi sama vasoconstrictor, namanya PHKin. Teman-teman mungkin pernah tahu ya PHKin. Nah, di mana PHKin itu gabungan dari lidocain sama epinefrin. Jadi epinefrin, lovonordefrin itu semua adalah vasoconstrictor. Oke, nanti kita akan bahas apa itu vasoconstrictor. Jadi short acting tidak cuma ada lidocain sih, tapi ada mipivakain, ada prilocain gitu. Dan persen-persenannya sendiri-sendiri ada. Kalau intermediate ada PHKin atau gabungan dari lidocain 2% sama 1 banding, ini biasanya sih 1/80 ya, beda-beda sih tergantung pabriknya. 1/80 epinefrin, kemudian 2% lidocain, epinefrin, dan sebagainya, sama ada long acting. Ini yang panjang, mipivakain. Nah, ini lebih dari 90 menit ya. Jadi mungkin ini juga perlu dicatat teman-teman kalau misalnya ditanyain dok nanti efek gebasnya berapa lama. Nah,
tergantung masing-masing orang biasanya gitu. Ada yang 1 jam, molor-molor 1,5 jam. Jadi teman-teman harus tahu. Ini secara rata-rata ya, jadi nggak mesti pakem 60 menit gitu. Oke, lanjutkan. Nah, apa itu vasokonstriktor, Dok? Vasokonstriktor ini suatu bahan ya, dia memang sengaja untuk digabungkan dengan bahan anestesi yang berfungsi untuk apa? Meningkatkan lama kerja, duration of action dari larutan anestesi lokal. Kemudian menurunkan konsentrasi puncak larutan dalam darah sehingga toksisitasnya berkurang. Menurunkan toksisitasnya, kemudian memperkecil volume makan larutan anestesi lokal, meningkatkan kedalaman efek anestesi lokal, kemudian meningkatkan efektivitas larutan anestesi lokal. Ya. Nah, sekarang kita belajar hitung-hitungan nih, teman-teman. Kalau misal kayak di ampul itu sediaannya lidokain 2%, itu kira-kira kalau ditimbang itu berapa mili sih gitu kan? Atau misal yang adrenalin juga kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman lihat di tabel yang kanan ya. Nah, misalnya 3% ya. Contohnya misalnya lidokain 3%, maka hitungnya 30 mg per mili. 0,5%, maka 5 mg per mili. Untuk yang adrenalin, yang vasokonstriktor, kalau 1:100.000 berarti 1 dibagi 100.000 kan 10 mikrogram per mili. Maka kalau 1:50.000 maka dikali 2, jadi 20 mikrogram per mili. Kemudian kalau 1:200.000 maka 5 mikrogram per mili. Nah, itu ya. Jadi tadi kan sudah tahu nih, misalnya kayak lidokain berapa persen, adrenalin berapa persen. Maka hitungnya gimana? Contoh 1, misal ada 3 ampul, di mana masing ampul kan 2 mili. 3 ampul berarti 6 mili, lidokainnya 2%. Kemudian adrenalinnya 1:100.000. Maka 6 mili jumlah isi ampul tadi dikalikan 2% kan tadi 20 mili ya. Kan desimalnya digeser, maka dikali 20 sama dengan 120 mili lidokain. Untuk adrenalinnya, karena 6 mili dikali 10 kan sudah dibagi tadi ya, 1:100.000, maka kandungannya 60 mikrogram adrenalin. Gitu. Sama halnya contoh yang kedua, kalau 2 ampul kan 4 mili, maka 4 mili dikali 4% 40 mg, maka menjadi 160 mg adikain. Kalau adrenalin, maka 4 dikali 5 mikrogram, karena 1:200.000, maka menjadi 20 mikrogram adrenalin. Itu ya. Ini nggak wajib-wajib banget tahu, tapi yang penting teman-teman ngerti lah bagaimana cara kita menghitung berapa mikrogram kandungan-kandungannya. Nanti mungkin teman-teman juga bakal mengenal yang namanya pengenceran ya. Kadang misalnya kayak pada pasien yang hipertensi misalnya, dia nggak bisa dikasih adrenalin gitu. Biasanya ada beberapa dokter yang cuma pakai lidokain kan. Kalau misal adrenalin itu kan dia cenderung meningkatkan tekanan darah ya. Misal pada pasien yang dia hipertensi tapi nggak yang hipertensi banget ya, misal masih bisa dipertimbangkan, misal pada kasus yang masih prehipertensi yang nggak bisa turun-turun nih tapi mau dicabut karena memang harus dicabut hari itu juga, ya mungkin mau nggak mau dilakukan pengenceran gitu. Nanti ditambah lagi lidokain plainnya misalnya, nanti jadi perbandingan apa namanya vasokonstriktornya juga beda lagi gitu ya.